Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dengan NPM 241010249 kelas 4A nomor PJM. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UTS untuk pembuatan video tutorial tentang beberapa materi daripada kelas sampai polymer vision. Ya, jadi untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan untuk bagian yang pertama yaitu tentang masalah class, method, atribut, dan juga konstruktor method. Ya, baik, di sini akan saya buatkan dulu kodenya untuk supaya bisa dipresentasikan penjelasan daripada class, method, atribut, dan konstruktor method. Baik, jadi tentang penjelasan tentang masalah class. Apa itu class? Class itu menurut saya itu adalah sebuah template yang mana template itu berisi metode dan atribut yang mana bisa digunakan di kelas lain atau digunakan di tempat lain seperti itu. Terus objek itu apa? Untuk objek itu adalah wujud nyatanya daripada kelas. Kan kelas itu sebenarnya adalah sebuah template. Kelas itu kan sebenarnya adalah sebuah template yang mana kalau ingin menjadikan atau menghasilkan sesuatu, menghasilkan template itu menjadi nyata, yaitu adalah dibuat menjadi objek. Objek itu nantinya bisa digunakan juga berfungsi. Nah, itu. Terus untuk penjelasan metode, apa itu metode? Metode itu dikatakan menurut saya itu adalah fungsi yang terletak di dalam suatu class. Contohnya di halaman ini yaitu adalah di metode tampilkan ini berfungsi untuk menampilkan data yang telah disimpan oleh atribut yang berupa nama, alamat, umur, hobi. Nah, itu metode. Atribut itu ya adalah variabel yang dideklarasikan di dalam kelas. Nah, itu yang digunakan untuk menyimpan nilai. Kalau masalah objek tadi, contohnya biasanya bisa dibuat di kelas sini bisa juga, cuma saya biasanya menggunakannya di sini, di public kelas main, public intinya. Dengan cara deklarasikannya seperti ini. Nah, jadi seperti ini yang disebut dengan objek mengambil kelas biodata. Seperti itu. Ya, baik, ketika saya run sudah aplikasinya tadi, aplikasi kode saya tadi, maka akan menghasilkan unknown atau tidak aplikasi. Karena saya tidak memasukkan nilainya ke dalam parameter biodata. Ya, baik, untuk penjelasan selanjutnya adalah tentang masalah konstruktor metode, aksesor, dan mutator. Saya buat dulu kodenya. Nah, jadi yang dimaksud konstruktor metode itu adalah metode yang terpanggil otomatis ketika kelasnya itu dibuat jadi objek atau diinstansiasikan. Yang dimaksud dengan konstruktor metode itu adalah bagian yang ini, yang mana metodenya nama metode itu sama persis dengan nama kelasnya. Nah, itu. Terus cara pemanggilan alur pemanggilannya itu seperti apa? Alurnya seperti ini. Ketika satu kelas itu dibuat jadi objek, otomatis itu menjalankan bagian metode konstruktor metode yang ini. Karena seperti itu, memang konstruktor metode itu memang berjalan secara otomatis ketika kelasnya tuh dibuat jadi objek. Nah, seperti itu. Terus penjelasan yang selanjutnya itu adalah tentang masalah setter dan getter. Apa itu setter dan apa itu getter? Yang pertama setter. Setter itu adalah metode yang berfungsi untuk merubah nilai
yang ada di dalam atribut. Ketika variabelnya itu atau atributnya itu aksesnya tuh privat atau protect atau yang ya seperti itu yang tidak bisa diakses langsung lah. Itu kegunaannya setter. Terus kegunaannya getter itu adalah berfungsi untuk mengambil nilai dari atribut yang sama persis seperti tadi, yang aksesnya tuh tidak publik, ya, seperti itu juga. Kalau cara kerjanya akan saya lakukan, ya baik akan saya tambahkan di bagian sini. Terus akan saya jalankan dulu fungsinya, metodenya. Nah, maka akan terpanggil yang konstruktor metode tadi, yang dibagi di kelas biodata secara otomatis. Terus yang bagian setter yang akan berubah bagian hobi yang mana jadinya jadi ya saya baru ingat get itu digunakan untuk seperti manggilnya tuh di bagian printnya di bagian print ln atau semacamnya. Jadi Pak cuma perlu tampilkan aja ini berubah dan komentari akan yang ulang. Nah ya, jadi seperti itu. Jadi kegunaan setter itu untuk merubah atau menambahkan nilai. Bukan menambahkan, merubah nilai di bagian atribut tertentu. Kalau kegunaan getter itu seperti ini. Jadi yang keluar seperti ini. Kegunaan getter itu ketika melakukannya seperti ini. Dan juga jika ini dideklarasikan atau digunakan sebelum set hobi, maka hasilnya unknown. Ya, seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya tentang penjelasan masalah enkapsulasi. Sebenarnya enkapsulasi itu sudah saya terapkan di bagian sini, di bagian kode-kode ini. Jadi enkapsulasi itu adalah seperti metode penyembunyian atribut atau metode internal yang supaya tidak bisa diakses dari kelas lainnya kecuali dengan metode tertentu atau metode yang di public. Paman saya seperti itu. Jadi tidak bisa sembarang kelas tersebut suatu kelas itu kayak terakses sengaja atau tidak sengaja. Jadi kayak metodenya salah satunya kan gini. Jika tidak menggunakan enkapsulasi itu contohnya di bagian nama nih. Ketika saya tidak menggunakan privat atau yang sejenisnya untuk membatasi itu bisa membuat nilai yang terkandung di dalam atribut nama itu bisa berubah secara sengaja atau tidak sengaja. Kan ketika menggunakan privat itu bisa bisa diakses dengan getter atau setter, aksesor atau mutatornya. Yang mana tidak langsung dengan bagian itu. Tidak langsung ke atributnya yang diubahnya. Cuma melalui perantara. Nah, seperti itu. Oh, contoh kodenya seperti ini. Ini kan bagian privat. Saya buat dulu ya. Langsung saja. Nah, kalau seperti ini tadi atributnya itu tidak bisa diakses langsung karena apa? Karena di bagian kelas biodata ini, di bagian atribut nama itu karena masih privat. Kalau saya buat default atau kosong, ingat saya itu bisa diakses dan bisa merubah nilainya. Kan saya kan? Maka akan berubah nilainya di bagian nih, bagian nama. Oh ini ada. Tapi intinya di bagian nama itu adalah ilham.
karena seperti itu bisa diakses secara sembarang. Bagi saya, menurut saya itu enkapsulasi.